Oleh karena itu, sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu keadaan-keadaan yang memberatkan. 1. Aspek kepentingan militer. A. Bahwa para terdakwa dalam kapasitas selaku prajurit dididik, dilatih, dan dipersiapkan oleh negara untuk berperang dan melaksanakan tugas-tugas selain perang yang dibebankan negara kepadanya. Pada hakikatnya adalah untuk melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh rakyat. B. Bahwa perbuatan para terdakwa telah merusak citra TNI, khususnya kesatuan para terdakwa di mata masyarakat. C. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer yang senantiasa menjaga soliditas dengan rakyat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 2. Aspek rasa keadilan masyarakat atau social justice. A. Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diatur dalam hukum masyarakat. B. Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang terluang dalam nilai-nilai Pancasila dengan tidak mencerminkan nilai pri kemanusiaan yang beradab dan norma agama yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. C. Bahwa perbuatan para terdakwa merusak ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. D. Bahwa dengan mengingat perbuatan para terdakwa sudah sedemikian berat, maka kondisi psikologis sosial kemasyarakatan secara umum dan secara khusus kondisi psikologis para keluarga korban harus segera dipulihkan dengan menjatuhkan pemidanaan terhadap para terdakwa setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. 3. Sikap batin pelaku tindak pidana. A. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar. B. Bahwa pembunuhan dan penadahan yang dilakukan terbukti. C. Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan karena kurangnya rasa tanggung jawab para terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa jauh dari sifat-sifat seorang prajurit kesatria. Bahkan dalam melakukan perbuatan tersebut, para terdakwa tidak berpikir kondisi keluarga korban, tidak menunjukkan rasa iba serta kasihan terhadap korban. 4. Objek atau sasaran tindak pidana. A. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa ditujukan kepada korban saudara Ilyas Abdurrahman yang tidak bersenjata dan bukan musuh dari negara. B. Bahwa seharusnya para terdakwa dalam kasus ini menyerahkan mobil korban, bukan malah menembak korban sampai meninggal dunia dan luka-luka. 5. Cara melakukan tindak pidana. Bahwa pembunuhan dilakukan para terdakwa terhadap saudara Ilyas Abdurrahman dilakukan dengan cara menembak mengenai lengan atas kanan sisi luar, menembus dan keluar di lengan atas kanan sisi dalam, berlanjut ke dada samping kanan, berakhir di jaringan bawah kulit area punggung di bawah sisi kiri setinggi tulang belakang bagian punggung ruas ketiga. Hal ini mencerminkan bahwa para terdakwa tidak memiliki rasa kemanusiaan. Keadaan-keadaan yang meringankan. 1. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. 2. Para terdakwa belum pernah dihukum, baik dihukum disiplin maupun hukuman pidana. 3. Bahwa setelah kejadian penembakan, para terdakwa langsung melaporkan dan menyerahkan diri kepada kesatuan dan langsung ditahan. 4. Para terdakwa di persidangan telah beberapa kali memohon maaf. 4. Para terdakwa di persidangan telah beberapa kali memohon kepada majelis hakim untuk meminta maaf kepada anak korban, yaitu saksi 1 dan saksi 2. Namun, anak korban tidak bersedia karena jika dimaafkan, anak korban khawatir akan dapat meringankan hukuman para terdakwa.